Halo Sobat Penabur di 15 kota. Jumpa lagi di podcast Penabur Learning Center. Dan kali ini bersama saya Fredrik Sihombing. Dan saya Melisa Kusnadi. Kami dari BPK Penabur Bogor. Sobat Penabur, podcast kali ini itu diputar dari YouTube dan juga dua platform yang lain ya, seperti Spotify dan juga Noise. Jangan lupa follow dan juga subscribe ya Sobat Penabur. Bu Mei, saya juga sudah follow loh dan subscribe loh. Ibu Mei gimana? Sudah. Sudah ya? Pastikan ya, sudah follow ya dan Ya, sudah subscribe betul. ya. Bapak Ibu juga ya, boleh ya, follow dan subscribe. Oke, untuk episode kali ini, podcast Penabur Learning Center ini mengangkat tema, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Wah, temanya ini kayaknya susah ya. Ya. Tapi kok kalau dipikir-pikir, saya kayaknya mau tebak nih, Fred. Gimana nih? Ini sepertinya mengangkat salah satu profil penabur, yaitu profesionalisme. Betul nggak kira-kira? Betul sekali. Dan ini juga cukup relate ya, dengan kehidupan kita sebagai warga penabur ya. Harus hidup cukup dengan sangat profesional gitu ya. Sangat profesional, betul sekali. Nah, nggak usah lama-lama ya Sobat Penabur, Pak Fred. Ya. Kita hari ini ditemani oleh teman bincang kita yang datang Siapa juga dari Bogor ya bersama dengan kita saat ini, Kira-kira yaitu Bapak Pendeta Tri. Tri Santoso dari Halo. GKI Pengadilan Bogor. Halo, selamat pagi Selamat Pak Pendeta. Selamat pagi, puji Tuhan, sehat ya. Selamat pagi juga Sobat Penabur di 15 kota. Kiranya keadaan yang sehat seperti kami alami juga dirasakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, Pak Pendeta, tema kali ini cukup menarik ya. Mengangkat tema, jikalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku gitu ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih, Pak Tri, kira-kira gimana sih kita memahami ya konteks dari tema kita kali ini? Iya, Sobat Penabur, kalau kita berbicara tentang jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku, ini sebenarnya sebuah tema yang sangat pas dengan kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini sebuah kehidupan yang diperhadapkan dengan perjuangan, tantangan, kesulitan, bahkan kita harus menghadapi hal-hal yang seringkali menantang dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang jika Tuhan di pihakku, pertama-tama ini berbicara tentang keyakinan diri dan juga keyakinan iman. Tetapi ini tidak berhubungan dengan kesombongan ya. Jadi kalau jika Tuhan di pihakku itu berbicara tentang keyakinan, keberanian bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh seorang Yusuf yang ketika harus oleh karena berbagai hal begitu harus berpisah dengan saudaranya dan kemudian terdampar di Mesir, tapi di rumah Potifar dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga apapun keadaan yang terjadi kemudian dia bisa menghadapinya. Bahkan ketika dia harus terpuruk, masuk penjara, dia tidak kehilangan keyakinan dan pada akhirnya dia menemukan sebuah jalan untuk mengatasi itu semua dan dia meyakini bahwa itu semua terjadi karena Tuhan menyertai dia, Tuhan di pihak dia begitu. Nah, berbicara tentang Tuhan di pihakku itu sebenarnya ketika Tuhan berperang melawan aku, siapa sih yang tidak bisa kita kalahkan? Nah, tetapi di sini perlu kita ingat bahwa pertama-tama mengalahkan itu bukan mengalahkan orang lain ya, tetapi mengalahkan diri kita sendiri agar kita tidak menjadi malas, agar kita terus mengasah keterampilan kita, agar kita bisa mengembangkan diri sehingga memang kita sendiri mengambil bagian dari hidup kita dan selebihnya dari bagian itu adalah Tuhan yang berkarya, menyertai, memberkati, memampukan kita untuk kemudian melanjutkan setiap tugas, tanggung jawab dan juga tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke arah keyakinan diri bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka selebihnya itu Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan semua tanggung jawab. Bahkan mungkin tanggung jawab yang berat sekalipun dalam tugas dan panggilan kita. Oke, baik. Ya, Pak Pendeta,
menarik ya, ada tokoh Alkitab yang tadi Pak Pendeta sebutkan yaitu Yusuf gitu, bagaimana Tuhan menempatkan Yusuf dan bahkan meskipun Yusuf banyak sekali ya digoda, termasuk salah satunya oleh istri Potifar, tapi Yusuf punya sikap profesionalisme ya di sana ya sebagai seorang pekerja dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Pak Pendeta, bagaimana sih kita nih sebagai keluarga besar dari penabur, mengingat penabur punya profil salah satunya profesionalisme begitu. Bagaimana profil tersebut bisa relevan kemudian Pak Pendeta dalam konteks kita bekerja saat ini? Iya, saya rasa ketika tema jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku dihubungkan dengan profesionalisme dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kita secara khusus di penabur ini sangat relevan ya. Nah, seharusnya orang yang punya semboyan tadi itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sangat profesional. Mengapa? Karena mereka meyakini Tuhan menuntun mereka, mengajak mereka, bahkan Tuhan memberikan sebuah tuntutan ya, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya pas-pasan. Pribadi-pribadi yang maksudnya mereka menghayati keahliannya, menggunakan keahliannya secara bertanggung jawab, mengembangkan, sehingga mereka semuanya, setiap orang itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menggunakan semua kemampuannya itu secara maksimal. Terlebih penabur kan hadir di 15 kota dengan tantangannya masing-masing. Setiap guru dan staf administrasi juga ada di tempat yang punya tantangan masing-masing. Nah, bagaimanakah kemudian profesionalisme itu menjadi bagian dari hidup mereka? Karena apa? Karena ketika kita mengaku Tuhan di pihak kita, maka sebenarnya kita tidak boleh menjadi pribadi yang pas-pasan. Atau pribadi yang sebenarnya ya sudah begini sajalah, tidak. Tetapi justru dari kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan, bertanggung jawab terhadap setiap kemampuan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kita senantiasa meningkatkan kemampuan itu. Dan juga yang perlu diingat adalah bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan, apakah di dalamnya kita sungguh-sungguh sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan, kapasitas yang Tuhan anugerahkan, mengembangkan, dan juga bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih sebenarnya selama ini? Apakah profesionalisme di lingkungan penabur itu kira-kira menjadi sesuatu yang bagian dari hidup ataukah hanya menjadi sebuah tuntutan? Harusnya jadi bagian dari Jadi hidup harus Pak Pendeta. bagian dong. Harusnya, tapi prakteknya. Ya betul sih, karena kadang-kadang manusia itu bisa mencari alasan untuk membenarkan apa yang dilakukannya, walaupun sebenarnya dia tahu yang dia lakukan atau alasan yang dikemukakan itu sebenarnya hanya sebatas alasan belaka, begitu ya Pak Pendeta. Nah itu memang sih menjaga dirinya bagaimana ya Pak Pendeta agar kita tidak terjatuh tuh dari alasan-alasan yang dibuat akhirnya kita jadi nggak profesional. Ya, saya rasa kesadaran diri menjadi penting ya, bahwa ketika penabur hadir dan kita menjadi bagian di dalamnya, kita ketika masuk itu menjadi pribadi-pribadi yang sadar. Bahwa ketika kita berkarya di lingkungan penabur, berarti kita dituntut menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Dengan keahlian kita mengembangkan sehingga itu bukan sekedar, ini aturan tempat kerja, ini tuntutan, tetapi kesadaran diri. Aku ini orang yang percaya kepada Tuhan loh. Sehingga kemudian profesionalisme itu bukan hanya sekedar aturan atau tuntutan, tetapi menjadi sebuah kesadaran diri. Gimana pengalaman Pak Frederick? Ya, pengalaman saya sendiri sebenarnya tidak sebaik yang mungkin ya guru-guru profesional lain ya. Jujur ya, mungkin beberapa tantangan ya. Sikap profesional itu kadang sedikit digubris oleh kehidupan mungkin di luar dari pelayanan saya di lingkungan penabur mungkin ya. Seperti contohnya tantangan di lingkungan rumah mungkin ya, ataupun kebutuhan hidup gitu ya. Jadi kadang hal-hal tersebut jadi mengganggu fokus untuk melakukan pelayanan itu tadi, seperti nilai profesionalisme. Oke. Lalu melihat rekan-rekan yang kayaknya nggak profesionalis ketika melakukan segala sesuatu, apa sih yang Bu Mei rasakan? Kesel ya, aku curhat. Ya kesel sih pasti Pak Pendeta ya, karena kita kan punya standar dan kita membawa nama besar penabur. Jadi kalau satu orang tidak berlaku profesional, pasti kan bukan satu orang itu saja ya yang menjadi kena gitu, tapi semua hal juga akan berdampak ya Pak Betul, Fredrik ya, betul ya. betul ya.
Jadi sebenarnya ketika penabur itu punya salah satunya nilai profesionalisme yang harus dihidupi, dilakukan, dijalankan, itu sebenarnya beban atau sesuatu yang sebenarnya menguntungkan. Bisa dari keduanya kali ya, Kak. Iya. Tergantung dari insan pribadi ya. Kalau ada mungkin, karakter orang yang menganggap ini sebagai challenge ya, Iya. itu sebagai profesional gitu. Dan kadang ada karakter yang mungkin sudah terlalu berat mungkin ya tantangan hidupnya, ya ini sebagai beban mungkin ya. Oke, jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang profesionalisme itu kan bukan hanya kita yang bertanggung jawab mengembangkan diri, tetapi kemudian juga berhubungan dengan apa yang kita dapatkan. Setuju nggak sih? Betul, setuju sekali. Oke, kalau dalam hal ini profesionalisme dalam keduanya di penabur sudah dirasakan belum? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, benar ya. Oke. Jadi ketika itu terjadi maka sebenarnya kan profesionalisme itu bukan hanya tuntutan untuk yang berkarya, tetapi juga organisasi atau tempat di mana kita berkarya juga berlaku profesional terhadap setiap kita. Oke, jadi dua-duanya sudah klop ya. Dan berkaitan ternyata ya Dan Pak Pendeta, berkaitan, iya iya betul pasti betul. berkaitan begitu. Jadi tidak bisa satu hanya menuntut yang lain, tetapi segala sesuatunya harus seimbang dan berkaitan gitu. Iya, berikutnya nih, kita sudah paham nih ya terkait tentang, nilai profesionalisme yang kita dapat ya. Di sini pertanyaannya, sikap konkret yang bagaimana yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita, terutama untuk nilai profesionalisme sebagai individu dan sebagai organisasi, sebagai pelayan di PPK Penabur. Nah, saya kira ini yang paling penting ya. Kadang kita kan bisa memahami, bisa mengerti, tetapi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari tantangan yang tidak mudah ya. Yaitu tadi pertama mungkin ada hal-hal yang belum sesuai dengan ekspektasi kita. Terus kemudian kita mendapati bahwa apa yang dituntut itu terlalu tinggi, sedangkan apa yang kita dapatkan tidak sebanding. Tapi tadi saya tanyakan semuanya sudah nyambung begitu ya. Maka kemudian dalam praktek sehari-hari sebagai pribadi, sebenarnya kita bisa menuntut diri kita sendiri untuk pertama-tama menghayati profesionalisme itu sebagai bagian dari hidup kita, bukan hanya tuntutan di mana kita bekerja. Sehingga ketika kita mengajar, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semampu kita, bukan semau kita. Sehingga anak-anak pun akan mendapatkan yang terbaik dari kita. Demikian juga dalam berelasi dengan orang lain, kita juga berelasi dengan profesional ya. Kita tidak mengandalkan perasaan, kita tidak tergantung dari mood kita, tetapi sebenarnya bagaimana sih kita menjalin sebuah relasi yang profesional sehingga suasana kerja itu menjadi menyenangkan. Semua orang saling menghargai dan bisa menempatkan diri. Pada saat yang sama tentu kita juga menciptakan iklim bersama. Ketika kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai bagian dari manajemen penabur itu masing-masing bersikap profesionalisme, maka itu akan menggerakkan tempat di mana kita bekerja, organisasi itu menjadi tentu lebih profesional juga. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, sebenarnya Bu Mei, selama ini kontribusi yang Bu Mei rasakan, wah ini sangat berhubungan dengan profesionalisme saya dengan tempat kerja. Yang paling nyata apa Bu Mei? Ya kalau saya yang paling standar buat saya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Oh, oke, keren. Sebelum murid ya? Iya, pasti. Karena kan kami sudah mulai briefing itu di pukul 6.15 ya, morning devotion. Jadi saya selalu mengusahakan ya 6.15 saya sudah sampai di sekolah. Walaupun kadang-kadang ya Pak Pendeta ada force major misalkan seperti ban bocor dan lain sebagainya, tapi saya tetap komitmen 6.15 saya sudah sampai di sekolah. Ya, saya kira itu sebuah contoh yang baik ya. Karena kalau kita mau mengatakan profesionalisme tetapi tidak kita lakukan dari diri kita melalui hal yang paling sederhana, bagaimana kita mau menuntut orang lain, terus menuntut reward atau menuntut murid-murid kita gitu. Kalau Pak Frederick, Iya, mungkin dari saya mungkin, menyesuaikan gitu gaya belajar ya, gaya belajar dan tantangan mengajar di era saat ini. Kalau zaman dulu ya, kebutuhan itu dididik kita dari universitas mungkin cukup terbatas ya. Namun akan permintaan ya, gaya pendidikan saat ini diminta untuk lebih profesional, menggunakan, media-media yang lebih interaktif, dunia digital mulai kita perkenalkan dengan anak-anak,
dengan membalurkan dengan ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Lalu tuntutan dari penabur sendiri untuk senantiasa meningkatkan skill, kemampuan dari para guru dengan berbagai pelatihan, sebenarnya itu mengganggu atau menyenangkan sih? Menyenangkan sih Pak Pendeta. Ya. Cuma ya memang kalau kita melihat begitu, kadang-kadang ada pelatihan yang kita menarik sekali, jadi Ya. kita bisa ikutin gitu. Tapi kan mungkin beda-beda ya dari setiap kita potensinya ya. Tapi sejauh ini apa yang disediakan sama penabur semuanya menambah Menang. skill dan pengetahuan kita Betul ya sekali, Bu sebagai Mei. seorang guru ya, melengkapi. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak melelahkan ya, karena ada berbagai banyak urusan. Ya, oleh karena itu sekali lagi kan, ketika kita berbicara tentang jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku, maka sebenarnya kita bisa melihat semua tantangan itu menjadi sebuah peluang dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menghidupi dan menghadapinya secara profesional ya. Artinya memang ada hal-hal yang kita sadari itu melayani, yaitu di penabur. Setuju ya? Setuju. Wah, luar biasa. Pak Pret, saya dapat insight ini dari Betul sekali, Pak Bu Tri Mei, ya. begitu ya, mengenai konsep profesionalisme. Kita semakin dicerahkan ya, Betul. arti nilai dari profesionalisme yang sebenarnya itu ya. Betul. Wah, ini tantangan ya buat kita ya, sobat Betul. penabur ya. Baik kita sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sebagai bagian besar ya dari Betul. keluarga penabur untuk menghidupi nilai profil penabur profesionalisme. Profesionalisme. Nah, Pak Pret, sepertinya kita akan mendengarkan ya Ya. closing statement dari Pak Pendeta Tri. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Sobat penabur, ketika kita mengatakan jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku, maka kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang punya keyakinan bahwa setiap karya kita, setiap langkah kita, bahkan kemanapun kita berada, Tuhan itu menyertai kita. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, pengakuan itu juga menuntut dan menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan, mengembangkan kemampuan, sehingga melalui kehadiran kita yang profesional, sekaligus juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan di pihak kita, maka kemudian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi contoh dan teladan. Yang terakhir adalah kita menghidupi setiap hal yang kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran diri. Karena apa? Karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Luar biasa penjelasan dari Pak Pendeta Tri. Mudah-mudahan apa yang kita sudah diskusikan dan perbincangkan hari ini dapat kita terapkan ya, terutama untuk keluarga besar BPK Penabur. Wah, Pak Pret, untuk closing kali ini saya dengar Pak Pret katanya punya pantun. Oh iya dong, saya sudah siapkan loh Bu. Wah, mantap. Mau denger nggak? Mau dong. Oke, tapi jangan lupa ya bilang cakepnya. Siap. Oke, jalan-jalan ke kota Jakarta, Cakep. naik MRT turun di Duku Atas. Keren. Yuk Sobat Penabur 15 kota, mari kita tingkatkan profesionalitas. Yeay. Wah, ternyata Pak Pres berbakat ini jadi pembuat pantun. Yo iya, sudah dipersiapkan toh. Dipersiapkan ya. Baik, Pak Pendeta, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Tri. Sudah meluangkan waktu Bapak berbagi, belajar bersama dengan kami di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan Bapak. Sama-sama Tuhan berkati, Bapak Ibu juga. Sobat Penabur, demikianlah podcast Penabur Learning Center episode ke-6 ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Penabur Learning Center melalui platform mulai dari YouTube, Spotify, dan Noise. Silakan like, komen, dan jangan lupa ya, klik tombol loncengnya agar notifikasinya dapat kita dengarkan bersama. Dan jangan lupa Pak Pret, nantikan podcast Penabur Learning Center episode berikutnya Betul. dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik loh dari tema kali ini. Ya. Akhir kata, saya Melisa Kusnadi Saya Fredrik Sihombing. dan Saya Pendeta Trisantoso. Tetap semangat dan yakin melangkah bersama BPK Penabur. Sampai jumpa.